Oh iya, apa sih itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, minta tolong dikencengin top layarnya ya, di share terus diposting ulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, syukran jazakallah khair yang baru hadir, yang posting ulang, yang udah absen. Minta tolong ya untuk dikuatin algoritma roomnya, absennya tolong. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai diskusi malam ini tentang apakah Yesua itu benar-benar Tuhan atau bukan, mari kita sama-sama berdoa, bukan untuk mencari siapa paling hebat, tapi supaya kita diberi hati yang jujur menerima kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, jika memang Engkau satu-satunya Tuhan sejati, tunjukkanlah kebenaran kepada kami dengan akal sehat, hati yang bersih, dan data yang jujur. Jauhkanlah kami dari kesombongan, fanatisme buta, dan kebencian. Jika Yesus hanyalah utusan-Mu, maka tampakkanlah bukti-buktinya. Dan jika ada kebohongan yang selama ini dipercaya manusia, bukalah tabirnya dengan ilmu dan hikmahnya. Karena kami tidak ingin mengikuti tradisi semata, kami ingin mengikuti kebenaran. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, malam ini amin. Syukran jazakallah khair Bang Muhammad. Bang Jeje di mana Bang Jeje? Gimana kabarnya? Teman-teman, malam ini kita bakalan bahas bersama apakah Yesus itu benar-benar Tuhan atau justru seorang nabi atau utusan yang selama ini diposisikan melebihi dirinya sendiri. Ya teman-teman ya. Sepakat enggak sama sabar ya, saya mau lihat. Syukran jazakallah khair Bang Cici, aku ngirim video-videonya gimana? Video apa? Insyaallah. Teman-teman, kalau memang Yesus itu Tuhan, maka harusnya ucapan, tindakan, dan kehidupannya itu jelas menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan, ya kan? Bukan samar, bukan tafsir berlapis, ya kan? Bukan dipahami belakangan, ya. Kalau memang dia itu Tuhan, karena Tuhan untuk seluruh manusia tidak mungkin membuat inti keselamatan menjadi teka-teki, teman-teman. Apija berkegiatan. Oh ya. Sekarang mari kita pakai akal sehat ya. Kita pakai akal sehat sebentar. Yesus itu lahir, berarti ada masa pada saat dia belum lahir, ya kan? Dia makan, berarti dia butuh makanan. Dia tidur, berarti tubuhnya lemah dan perlu istirahat. Dia berdoa, berarti ada yang dia sembah. Dia berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Lalu pertanyaannya sederhana, kalau Yesus adalah Tuhan, siapa yang dia doakan? Kepada siapa dia berdoa? Dan yang paling menarik, tidak ada satu ayat pun di dalam Bible di mana Yesus berkata secara langsung, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Tidak ada. Yang ada justru aku diutus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri.
Aku melakukan sesuai kehendak Bapa. Kalimat-kalimat ini lebih cocok diucapkan seorang nabi daripada Tuhan semesta alam. Jadi, malam ini kita tidak menyerang pribadi siapapun. Kita hanya menguji sebuah klaim besar. Apakah Yesus ini benar-benar Tuhan atau manusia pilihan yang kemudian dituhankan oleh tradisi penafsiran manusia? Ya, teman-teman, mau lanjut enggak? Typing dulu dong, teman-teman, gimana kabarnya? Lanjut, oke. Karena gini teman-teman, kalau seseorang adalah Tuhan, maka ketuhanannya harus jelas sejak awal. Bukan baru diputuskan lewat konsili ratusan tahun kemudian, ya kan? Bukan hasil debat para pendeta dan kerajaan Romawi. Kebenaran Tuhan itu tidak menunggu voting manusia, teman-teman. Coba pikir, para nabi sebelum Yesus semuanya mengajarkan satu pola yang sama. Menyembah Tuhan yang esa. Taurat mengajarkan Tuhan itu satu. Nabi Musa sujud kepada Tuhan. Nabi Ibrahim sujud kepada Tuhan. Nabi Nuh sujud kepada Tuhan. Lalu tiba-tiba di tengah sejarah muncul konsep Tuhan menjadi manusia, lahir dari rahim, lapar, disiksa, lalu mati. Pertanyaannya, apakah ini benar ajaran para nabi atau perkembangan teologi setelah masa Yesus? Bahkan Umi memang sudah sholat maghrib, udah kelar dari tadi Kak. Baca di mana? Di Indonesia Timur. Bahkan teman-teman, Yesus sendiri ketika ditanya tentang Tuhan yang paling utama, dia menjawab, Tuhan kita adalah Tuhan yang esa, bukan tiga pribadi dalam satu hakikat. Dan lucunya Yesus itu tidak pernah berkata aku adalah bagian kedua dari Tritunggal gitu loh. Kalimat itu tidak pernah keluar dari mulut Yesus, tidak pernah. Jadi malam ini kita akan buka data satu persatu. Kita lihat teks, jangan sampai original teks dulu. Pokoknya kita lihat menurut apa yang mereka ikuti sekarang, yaitu terjemahan LAI. Terus kita lihat konsep sejarah dan ucapan Yesus sendiri. Karena kebenaran tidak takut diperiksa, teman-teman. Dan Tuhan sejati tidak butuh dipaksakan lewat tafsir yang membingungkan. Ya kan? Oten banyak ahli tafsir baik, betul. Bahkan Paulus pun tidak mengajarkan Tritunggal, betul. Paulus cuma berkata bahwa baptislah atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan sembahlah tiga, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak pernah mengajarkan kayak gitu. Mereka menyembah tiga Tuhan atas tafsir bapak-bapak gereja. Sekarang kita masuk ke pertanyaan paling penting, teman-teman. Kalau Yesus benar-benar Tuhan, kenapa banyak ucapan beliau yang justru menunjukkan keterbatasan manusia? Contoh. Ketika Yesus berkata bahwa dia tidak tahu hari kiamat, ya kan? Padahal Tuhan itu Maha tahu. Pak, sehat-sehat, tetap semangat. Amin, amin ya robbal alamin. Izin kakak azan maghrib. Ya, silahkan Kak, sholat dulu Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar saya lepas dulu chargernya ini. Chargernya bikin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh ya teman-teman, ketika Yesus itu dia nggak tahu hari kiamat, padahal Tuhan itu Maha tahu. Kalau ada yang berkata itu sisi kemanusiaannya, maka pertanyaannya sederhana. Apakah Tuhan itu bisa tidak tahu? Apakah Tuhan bisa tidak tahu? Karena Tuhan tidak tahu sesuatu. Kalau Tuhan itu tidak tahu sesuatu, maka itu bukan Tuhan lagi. Lalu ketika Yesus lapar setelah berpuasa, siapa yang menjaga alam semesta saat Tuhan lapar? Ketika Yesus tidur di perahu, apakah alam semesta itu ikut berhenti? Ini bukan menghina, ini pertanyaan logika. Coba kalian pikir. Yang jaga Paulus, coba perhatikan baik-baik teman-teman. Kalau Yesus adalah Tuhan, lalu siapa Tuhanku yang dia panggil?
Dia panggil, Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Siapa itu? Aduh. Tapi herannya Oten ini nggak sadar-sadar teman-teman. Oten nggak sadar-sadar. Assalamualaikum Ustaz. Tapi kenyataan banyak kemudian yang sadar, yang kemudian mualaf teman-teman. Banyak yang sadar bahwa konsep ketuhanan Yesus itu lebih banyak dibangun dari penafsiran gereja setelahnya, bukan dari ucapan Yesus yang eksplisit. Islam datang itu bukan untuk menghina Yesus, justru Islam memuliakan beliau sebagai nabi besar. Waalaikumsalam. Islam itu justru memuliakan Yesus sebagai nabi besar yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan Yesus ke tempatnya yang mulia. Kalau Oten maksain teman-teman Yesus mati secara apa ya? Oten tuh maksain teman-teman Yesus mati secara, ya mau bilang Galatia 3:13 lah teman-teman. Kemudian kalau misalnya saya ucapkan itu, nanti mereka bakalan kepanasan, makin kepanasan. Oten harus belajar bahasa Indonesia dulu. Iya betul, Oten tuh baru harus belajar bahasa Indonesia dulu. Yesus tidak kenal sama Kristen dalam Bible, apalagi baptis, ini ajaran si Paulus. Dan betul, Yesus bilang apa? Yesus bilang, aku tidak mengenal kalian, enyah kalian tuh pembuat kejahatan. Karena apa? Di Matius 7:21, orang yang menyerukan kepada Yesus, Tuhan, Tuhan. Maka Yesus menegaskan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa yang di surga. Apa ini software Every ini? Kalau berani naik woi. Kok HP aku panas banget ya? Bentar ya. Mencari akal dulu supaya dinginin handphone ya. HP aku panas banget, woi. Ada pemberitahuan ini dari Samsungnya. Handphone terlalu panas. Gara-gara Oten kepanasan di bawah. Nah, kepanasan mereka guys, makanya HP aku ikut-ikutan panas sekarang. Dikipasin kak, janganlah dikipasin, enggak adalah punya kipas aku AC di atas cuman. Iya teman-teman, gara-gara Oten kepanasan HP aku ikutan panas sekarang. Waduh, kok bisa ya? Bisa ini. Jadi gitu teman-teman. Ketika Oten kemudian memaksakan Yesus sebagai Tuhan, yang kemudian sifat-sifat ketuhanan itu tidak melekat pada diri Yesus, maka Oten di situ menjadi makhluk yang paling gabrul, makhluk yang paling tidak tahu membedakan antara sifat Tuhan dengan sifat manusia, makhluk yang kemudian tidak tahu membedakan antara jangan bilang kayak gitu, nanti di ban sama TikTok teman-teman. Jadi ceritanya kemarin Caca itu di ban 3 hari, makanya Caca nggak live 3 hari. Kasih udara, dirikan HP-nya kak. Cari es dulu ya, cari es ya. Kayaknya ada dulu di dalam kulkas itu. Ya, aku tuh nggak punya tempat teman-teman, nggak punya tempat untuk apa namanya, apalah, belum ada beli sound card, belum beli apalah, belum beli ya. Pokoknya persiapan untuk live. Maka hari ini saya akan terima tamu yang mau Yesus anak soleh. Betul, Yesus adalah anak yang soleh teman-teman, anak yang soleh. Yesus itu anak yang soleh tapi tetap dipaksakan menjadi Tuhan. Oke, teman-teman kita lanjut ya. Jadi Islam itu datang bukan untuk menghina Yesus, justru Islam memuliakan beliau sebagai nabi besar, lahir dari mukjizat Allah, ya kan? Mukjizat Allah, lahir tanpa seorang ayah. Terus dia itu sebagai Al-Masih dan utusan Allah. Tetapi Islam menolak menjadikan manusia sebagai Tuhan karena Tuhan itu tidak lahir, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Karena Tuhan itu tidak lahir, tidak makan, tidak tidur, tidak berdoa kepada siapapun, dan tidak mati. Dan pertanyaannya malam ini sederhana, apakah kita mengikuti ajaran Yesus yang menyembah Tuhan atau mengikuti tradisi yang kemudian menjadikan Yesus ini sebagai Tuhan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Tuhan tidak dilahirkan, betul. Coba renungkan satu hal. Kalau tujuan Yesua datang untuk memang memberitahukan kita semua bahwa Dia adalah Tuhan, maka itu seharusnya menjadi pesan paling jelas dalam seluruh hidupnya. Tapi yang kita lihat justru sebaliknya, teman-teman. Yesus berkali-kali menyebut dirinya diutus, dan yang utus tidak sama dengan mengutus. Dalam logika sederhana, teman-teman, kalau kita mengutus seseorang membawa pesan, berarti dia itu utusan saya, bukan saya sendiri. Ya kan? Maka ketika Yesus berkata, aku diutus oleh Bapa, itu menunjukkan posisi hamba dan utusan. Ya kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul tidak? Itu menunjukkan posisinya sebagai hamba dan utusan. Bahkan ketika ada orang memanggilnya guru yang baik, Yesus menjawab apa? Mengapa engkau menyebut aku baik? Tidak ada yang baik selain Tuhan saja. Perhatikan, bukan berkata benar aku adalah Tuhan. Justru beliau mengarahkan pujian tertinggi hanyalah kepada Tuhan. Dan ini yang menarik. Ajaran tauhid itu konsisten dari nabi ke nabi. Nabi Adam mengajarkan satu Tuhan, Nabi Ibrahim satu Tuhan, Nabi Musa satu Tuhan. Yesus pun menyembah Tuhan. Lalu mengapa manusia setelahnya membuat konsep yang bahkan sulit dijelaskan dengan logika? Coba, bahkan banyak orang Kristen sendiri ketika ditanya bagaimana 3 bisa jadi 1, jawabannya sering apa? Itu adalah misteri, ya kan? Pokoknya imani aja. Kalian tidak bisa menjelaskan iman itu dengan logika. Pasti jawaban mereka itu seperti itu. Coba kalian bayangkan. Masa Tuhan menciptakan logika kita kemudian untuk dimatikan? Kan enggak. Tuhan menciptakan kita akal itu untuk dipakai, bukan untuk dimatikan. Padahal Tuhan dalam kitab suci, mau itu di dalam Al-Quran, mau itu di dalam Bible, selalu mengajak manusia untuk berpikir, memahami, dan menggunakan akal, ya kan? Karena kebenaran Tuhan itu tidak bertentangan dengan akal sehat. Kalau sesuatu harus dipercaya walaupun bertentangan dengan logika dasar, maka manusia berhak bertanya dong. Iya kan, teman-teman? Dan malam ini kita tidak memaksa siapapun, kita hanya mengajak semua orang untuk jujur pada data. Apakah Yesus itu benar-benar Tuhan yang minta untuk disembah, atau justru itu beliau datang untuk mengajarkan manusia untuk menyembah Tuhan yang esa? Apa sih itu? Bravo. Ya. Bentar ya, saya balas chat bentar ya. Teman-teman minta tolong dikencengin tap-tap layarnya, di-share, di-posting ulang. Terus untuk yang belum follow akun Caca, di-follow dulu teman-teman. Di-follow dulu yang belum follow akun Caca. Jangan lupa teman-teman. Posting ulang teman-teman, posting ulang dulu. Absen dulu yang belum absen. Absen dulu teman-teman ya yang belum absen. Terima kasih teman-teman. Loh, apa yang terjadi nih? Caca lag ya? Lag nggak ini? Aman ya? Aman, oke. Oke, kita lanjut teman-teman. Sekarang kita bongkar langsung ya dari Bible sendiri.
bukan dari perasaan, bukan dari tradisinya orang Romawi, atau bukan dari tradisi bapak-bapak gereja. Jadi teman-teman, di dalam Bible Yesus kemudian berkata apa? Bapa lebih besar daripada aku, Yohanes 14:28. Kalau Yesus itu Tuhan, bagaimana mungkin dia lebih besar daripada Tuhan? Ada yang lebih besar daripada Tuhan, ya kan? Tuhan itu tidak punya atasan. Lalu di Yohanes 17 ayat 3 Yesus bilang apa? Yesus itu bilang apa? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Perhatikan kalimatnya. Coba. Yesus membedakan antara satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus yang diutus. Kalau Yesus itu Tuhan yang benar, kenapa dia memisahkan dirinya dari Tuhan yang benar? Sekarang kita bandingkan dengan Al-Quran. Di dalam surah Al-Ikhlas, Allah itu menjelaskan, Qul huwallahu ahad. Ini sangat singkat, tapi tegas. Allahu ahad, Allah itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Lam yalid wa lam yulad. Ya kan? Tidak ada yang setara dengannya. Coba, itu konsep Tuhan yang bersih dari kontradiksi. Tidak lahir dari rahim, tidak jadi bayi, tidak butuh makan, tidak mati. Sedangkan di Bible kita menemukan banyak ayat yang menunjukkan Yesus sebagai manusia dan sebagai nabi. Yesus lapar, Yesus tidur, Yesus berdoa, Yesus menangis, Yesus tidak tahu hari kiamat. Semua itu sifat manusia, bukan sifat Tuhan. Dan lebih mengejutkan lagi teman-teman, kata Tritunggal sendiri tidak pernah diajarkan langsung oleh Yesus. Bahkan istilah itu tidak ada dalam ucapan beliau. Islam datang untuk meluruskan itu, bukan menghina Yesus, tetapi mengembalikan beliau ke posisi mulia sebagai nabi dan Al-Masih, bukan Tuhan. Karena nabi mengajak manusia menyembah Tuhan, sedangkan Tuhan tidak mengajak manusia menyembah Tuhan lain, teman-teman, ya kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi teman-teman, tentang bagaimana konsep ketuhanan Yesus itu kemudian berkembang dalam sejarah. Fakta sejarah ini menunjukkan bahwa di masa awal banyak pengikut Yesus yang masih menganggap beliau sebagai nabi dan utusan Tuhan. Perdebatan tentang Yesus itu Tuhan itu bahkan berlangsung lama. Lalu muncullah Konsili Nikea tahun 325 Masehi di bawah Kaisar Konstantin the Great gitu. Di sana terjadi perdebatan besar antara kelompok yang mengatakan bahwa Yesus adalah utusan Tuhan dengan kelompok yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Pertanyaannya sederhana. Kalau memang Yesus itu sudah jelas mengaku Tuhan sejak awal, kenapa masih perlu debat dan voting ratusan tahun setelah beliau diangkat? Coba, apakah Tuhan itu ditentukan lewat rapat manusia, teman-teman? Dan yang lebih menarik, Waalaikumsalam. Kakak sepuluh? Siapa teh? Kawat cuci panci, yang ada di kamar. Oh iya betul, kabar beta ya kan. Nah, beda suka sekali orang mau. Oh sudah? Iya, itu kakak apa? Harus cari yang sampai. Ada sabun dari kemarin? Saya ada leh. Saya nggak tahu, baru beli rinso saja. Rinso lah barang banyak itu cuci, bikin di parten besar itu. Nanti beta beli sabun juga kalau lagi teh. Iya. Beli sabun nanti. Saya hari ini kakak beli dong, nanti besok baru. Iya. Besok baru beli. Kasih. Iya saya. Iya. Oke teman-teman, kita lanjut. Tadi sampai mana ya? Aduh lupa lagi, ada jeda lagi teman-teman. Woi, kakak dong orang mana? Orang Ambon. Jambak. Oh iya, lagi tunggu ini teman-teman. Sehat-sehat. Amin amin ya robbal alamin. Jadi teman-teman, kita kembali ke sejarah
Bagaimana kemudian Yesus ini diangkat menjadi Tuhan oleh manusia-manusia di saat konsili Nikea tahun 325 Masehi. Rapat voting Tuhan. Iya, rapat voting Tuhan, teman-teman, betul. Jadi gitu. Fakta sejarah itu menunjukkan bahwa di masa awal banyak pengikut Yesus yang kemudian masih menganggap beliau sebagai nabi dan utusan Tuhan. Perdebatan tentang Yesus itu sebagai Tuhan itu bukan, bahkan itu tidak berlangsung lama, teman-teman. Lalu maksudnya berlangsung lama waktu itu. Lalu muncullah konsili Nikea tahun 325 Masehi di bawah Kaisar Konstantin the Great. Di sana terjadi perdebatan besar antara kelompok yang mengatakan bahwa Yesus itu utusan Tuhan dan kelompok yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Pertanyaannya sederhana. Kalau memang Yesus itu sudah jelas mengaku Tuhan sejak awal, kenapa masih perlu debat dan voting ratusan tahun setelah beliau itu diangkat? Syukran jazakallah khair. Coba kenapa masih ada debat, masih perlu debat dan voting ratusan tahun setelah beliau itu diangkat? Apakah ketuhanan itu ditentukan lewat rapat manusia? Dan yang lebih menarik, teman-teman, Bible sendiri mengalami banyak revisi, tambahan dan perbedaan manuskrip. Ada ayat-ayat yang dihapus versi modern karena dianggap tambahan belakangan, teman-teman. Contohnya 1 Yohanes 5 ayat 7 yang dulunya sering dipakai untuk mendukung Tritunggal, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan tiganya adalah satu, ya kan? Tapi banyak ahli Bible modern itu mengakui bahwa bagian itu bukan manuskrip asli paling awal. Jadi ayat utama pendukung Tritunggal justru bermasalah secara manuskrip. Sekarang kita bandingkan dengan Islamnya kita. Sejak diturunkan Al-Quran sampai hari ini, bacaannya itu tetap sama, dihafal jutaan manusia, dan konsep ketuhanannya itu tetap konsisten. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Artinya Tuhan tidak dilahirkan dari rahim Maryam, karena yang lahir pasti makhluk. Yang butuh makan pasti bergantung. Sedangkan Tuhan itu maha berdiri sendiri. Dan lihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang Nabi Isa. Beliau disebut Al-Masih, ruh dari Allah, Nabi mulia, bahkan lahir dengan mukjizat. Tetapi tetap seorang hamba Allah. Ini justru lebih masuk akal karena mukjizat itu tidak menjadikan seorang menjadi Tuhan. Nabi Musa membela laut bukan berarti Nabi Musa itu Tuhan, ya kan? Nabi Ibrahim selamat dari api bukan berarti Nabi Ibrahim itu Tuhan. Maka lahir tanpa ayah juga tidak otomatis menjadikan Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Kalau Nabi Adam itu bahkan tanpa ayah dan ibu, harusnya Nabi Adam ini lebih layak disebut sebagai Tuhan menurut logika manusia, ya kan? Tapi Oten karena terlalu dibun akalnya sama doktrin, maka mereka tetap menjadikan sesuatu yang tidak masuk akal itu tetap dipaksakan masuk akal gitu loh. Maka sadar Oten. Perbaiki moral para pimpinan. Oten bilang Yesus karena mati dan bangkit, betul. Kan Gabrul ya. Dan sekarang coba teman-teman kita lihat pola dakwah semua nabi. Mereka selalu mengajak manusia kepada Tuhan, bukan menarik Tuhan turun menjadi manusia. Bible sendiri mencatat bahwa Yesus sering sujud dan berdoa. Di Taman Getsemani, beliau jatuh dan tersungkur berdoa kepada Tuhan, ya kan? Pertanyaannya sederhana, kalau Yesus Tuhan, lalu kepada siapa dia berdoa? Ini masalah yang tidak pernah selesai dijawab dengan jelas. Karena setiap kali muncul pertanyaan logis, jawabannya sering imani aja. Pokoknya iman tidak bisa dihubungkan dengan logika. Iman sendiri, logika sendiri. Padahal nabi-nabi datang itu membawa petunjuk yang terang, bukan teka-teki filsafat, teman-teman. Dan lihatlah perbedaan konsep keselamatan. Ya kan? Dalam sebagian doktrin gereja, dosa manusia ditebus dengan kematian Yesus. Artinya, orang lain menanggung dosa manusia. Tetapi di dalam Al-Quran,
konsepnya jauh lebih adil. Allah berfirman apa? Tidaklah seorang memikul dosa orang lain. Ini sesuai dengan akal sehat. Kalau seorang berbuat salah, maka dia sendiri yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Bukan dosa dipindahkan kepada orang yang tidak bersalah. Islam mengajarkan bertaubat langsung kepada Allah, memperbaiki diri, beramal soleh, dan memohon ampun. Tidak perlu Tuhan turun lalu disalib untuk mengampuni dosa. Ini kan gabrul. Karena Tuhan itu maha kuasa teman-teman. Mengampuni tanpa harus menjadi korban. Lah Tuhan mereka jadi korban dulu baru bisa mengampuni. Dan yang paling menyentuh ini teman-teman, Al-Quran bahkan menggambarkan nanti di hari kiamat Nabi Isa sendiri akan ditanya tentang penyembahan manusia kepada dirinya. Dan saat itu Nabi Isa berkata, aku tidak pernah menyuruh mereka untuk menyembahku ya Allah. Bayangkan teman-teman, seorang Nabi mulia yang mengajak manusia kepada Tuhan yang Esa, tetapi setelah beliau pergi, manusia justru menjadikan dia sebagai Tuhan. Jadi pertanyaan terbesarnya, apakah kita mencintai Yesus? Karena gini teman-teman, Muslim juga mencintai Nabi Isa, tetapi pertanyaannya, apakah kita mengikuti ajaran yang asli beliau atau mengikuti orang-orang yang kemudian mempelintir ajaran beliau? Atau mengikuti penafsiran manusia setelahnya? Coba kalian bayangkan. Ayolah sadarlah sadar. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apakah Yesus mati itu dipaku atau dipaksa? Nah itu yang gak jelas teman-teman. Coba kita renungkan satu hal yang terakhir ya. Kalau Yesus itu benar-benar Tuhan, kenapa beliau selalu membedakan antara dirinya dengan Tuhan? Kalau beliau itu kan berkata, aku naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Perhatikan kalimat itu. Yesus mengatakan Tuhanku dan Tuhanmu. Kalau dia Tuhan, kenapa masih punya Tuhan? Ini bukan hinaan. Ini pembacaan langsung dari teks teman-teman. Bahkan ketika mukjizat terjadi, Yesus selalu mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Beliau berkata apa? Bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa izin Bapa. Tidak bisa. Ini bahasa seorang nabi yang tunduk kepada Allah. Dan menariknya, di dalam Al-Quran, Nabi Isa juga melakukan mukjizat dengan izin Allah. Bukan dengan kuasa independen sebagai Tuhan. Jadi pola antara Isa dalam Al-Quran, Nabi Isa dalam Al-Quran, dan Yesus di dalam banyak ayat Bible sebenarnya itu sangat dekat. Seorang utusan mulia, pembawa mukjizat yang mengajak manusia menyembah Tuhan yang Esa. Sedangkan konsep bahwa Tuhan menjadi manusia, mati disalib lalu menebus dosa, itu lebih banyak berkembang dalam teologi gereja dan filsafat Romawi setelah masa Yesus. Makanya malam ini kita tidak sedang menyerang agama siapapun teman-teman. Kita sedang mengajak semua orang kembali bertanya dengan jujur. Apakah Tuhan benar-benar perlu makan, perlu tidur, dan perlu berdoa? Apakah Tuhan bisa tidak tahu hari kiamat? Apakah Tuhan bisa mati? Dan kalau Tuhan mati, siapa yang mengatur alam semesta saat itu? Betul kaca Tuhan Oten matanya sipit. Banyak matanya, ada yang sipit, ada yang gorak. Karena teman-teman, Tuhan sejati itu harus maha kuasa sepenuhnya teman-teman. Tidak bergantung, tidak lemah, tidak diciptakan. Dan itulah sebabnya tauhid dalam Islam itu begitu kuat dan sederhana. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Satu Tuhan untuk semua nabi. Tuhan Nabi Ibrahim, Tuhan Nabi Musa, Tuhan Nabi Isa, Tuhan Nabi Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya. Maka sembahlah Tuhan yang benar teman-teman. Sembahlah
Jangan kalian terlalu terjebak di dalam pengajaran konsili yang kemudian membuat kalian tersesat. Cobalah teman-teman, Oten itu ajaran bingung kaca. Buktinya sampai sekarang belum ketemu alamatnya si Anu. Ah betul lah, alamat si Anu belum ketemu sampai sekarang. Oh wajah Yesus Tuhannya, Oten berwajah bule Eropa. Banyak wajahnya. Ada yang bule Eropa, ada yang ada yang Afrika, ada yang Arab, pokoknya banyak, ada yang Indonesia juga teman-teman. Gitu. Coba pertanyaan yang paling jujur untuk kita semua penonton malam ini ya. Kalau satu ajaran itu benar-benar berasal dari Tuhan, bukankah seharusnya ajaran itu jelas dan bahkan untuk orang biasa, teman-teman? Petani bisa paham, nelayan bisa paham, anak kecil bisa paham bahwa Tuhan itu satu. Itu mudah dipahami semua manusia. Namun ketika konsep mulai menjadi 3 tapi 1, 1 tapi 3, bukan tiga Tuhan tapi cuma 3 pribadi, manusia ini mulai bingung menjelaskan sendiri. Hitungan saja nggak tahu, hitung 1 tambah 1 tambah 1 aja bingung. Padahal Yesus ini tidak pernah berjalan keliling sambil berkata, percayalah aku bagian dari 2, aku bagian kedua atau ketiga dari Tritunggal. Tidak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada teman-teman. Tidak ada. Jadi teman-teman, yang justru beliau berkata itu apa? Aku diutus, aku melakukan kehendak Bapa. Bapa lebih besar daripada aku. Dan lucunya ketika semua ditanya tentang cara berdoa, beliau mengajarkan apa? Bapa kami yang di surga. Coba. Waduh, Matius. Caca mau head to head dulu. Caca mau head to head, woi. Caca lagi tunggu Oten, woi. Caca lagi tunggu Oten. Bisa makan, bisa minum. Iya betul. Gitu teman-teman. Ketika Yesus ditanya cara berdoa gimana sih, beliau mengatakan Bapa kami yang di surga. Coba kemarin saya beli roti satu kotak isinya 3. Udah enak ya. Artinya apa teman-teman? Bahkan dalam doa Yesus mengajarkan manusia kepada Tuhan, bukan kepada dirinya sendiri. Sekarang bandingkan dengan Al-Quran. Islam datang membawa pesan yang sama dari nabi-nabi sebelumnya. Allah bilang apa? Sembahlah Allah. Nabi-nabi sebelumnya. Kemudian Allah bilang apa? Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Iya, solo dulu Kak. Udah solo dulu. Syukran barakallahu fik Bang Bey. Ini apa? Pesan yang lurus, tidak ada diubah-ubah, tidak butuh konsili, ya kan? Tidak butuh filsafat Yunani untuk menjelaskan Tuhan. Dan yang paling indah, Islam tidak merendahkan Nabi Isa. Nabi Isa Al-Masih tidak. Justru Islam ini memuliakan Nabi Isa. Islam memuliakan beliau, lahir dengan mukjizat, disebut Al-Masih, termasuk Nabi besar, membawa Injil dan akan kembali di akhir zaman. Inilah yang Islam kemudian mengangkat Nabi Isa menjadi seseorang yang dimuliakan. Tetapi kemuliaan Nabi tidak menjadikan Nabi sebagai Tuhan, teman-teman. Tidak, Oten. Karena semua Nabi datang itu membawa satu kalimat yang sama, sembahlah Tuhan yang Esa. Jadi malam ini pilihannya ada pada kita semua, mengikuti ajaran asli para Nabi yang menyerukan kepada satu Tuhan, atau mengikuti doktrin yang lahir dari penafsiran dan perdebatan manusia setelah mereka pergi, teman-teman. Setelah nabi-nabi kita itu pergi. Batu menghapus dosa, tai sapi menghapus dosa. Coba kalian ini ya, tidak sadar sama sekali bahwa apa yang kalian katakan itu lebih parah itu di dalam Bible. Lebih parah, teman-teman. Coba Oten, kalian udah panas ceritanya. Kalau emang udah panas, ayo naik sini, kemudian kita diskusi baik-baik ya.
Diskusi kita. Jangan panas-panas di bawah. Bisa apa kalian kalau di bawah doang itu? Tidak bisa membela Tuhan kalian. Tidak bisa tetap menjadikan Yesus sebagai Tuhan, gitu loh. Coba teman-teman, lihat bagaimana para murid Yesus kemudian berbicara apa. Mereka sering menyebut Yesus itu sebagai hamba Tuhan, utusan, dan Mesias. Kata Mesias itu artinya diurapi teman-teman, bukan otomatis jadi Tuhan. Bahkan di banyak bagian Bible, Yesus itu disebut anak manusia berkali-kali. Beliau hidup seperti manusia, berjalan, makan, merasa sedih, bahkan menangis. Pertanyaannya, kenapa Tuhan harus mengalami semua keterbatasan makhluk? Dan ada hal yang sangat penting. Dalam tradisi para nabi, mukjizat itu bukan arti ketuhanan, bukan bukti ketuhanan. Musa membela laut, Elia menghidupkan orang mati dengan izin Tuhan, Isa menyembuhkan orang sakit dengan izin Allah. Mukjizat itu tanda kenabian, bukan bukti ketuhanan seseorang. Bukan bukti ketuhanan seseorang. Kalau mukjizat menjadikan seorang menjadi Tuhan, maka Assalamualaikum Kair. Masya Allah. Kalau mukjizat itu menjadikan seseorang menjadi Tuhan, maka banyak nabi juga harus dianggap sebagai Tuhan. Lalu lihat bagaimana Al-Quran menjaga kemuliaan tauhid. Tidak ada nabi yang diangkat menjadi Tuhan, tidak ada manusia yang disembah bersama dengan Allah. Allah bilang apa? Sesungguhnya Allah adalah Tuhan. Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah Dia. Itu tegas dari Allah. Kalimat ini bukan dinisbatkan kepada Nabi Isa dalam Al-Quran. Perhatikan, Nabi Isa mengatakan Tuhanku dan Tuhan kalian, bukan aku dan Tuhan kalian. Cantiknya, Masya Allah. Yang bilang lebih cantik, Masya Allah. Aku lihat itu fitinya, Masya Allah, tabarakallah. Ini Kair, Masya Allah, udah cantik, baik hati pula. Syukran jazakallah khair Kair. Masya Allah, cantik, baik hati pula. Jadi Kair tuh kemarin pesan makan kemarin pesan makan hari Jumat dibawakan ke yang membutuhkan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi order di Caca teman-teman. Ya, jadi gitu teman-teman. Dan ini tuh selaras. Ajaran Yesus itu selaras. Tuhanku dan Tuhanmu, bukan aku dan Tuhan kalian. Selaras dengan banyak ucapan Yesus di dalam Bible yang kemudian mengatakan mengarahkan manusia itu kepada Bapa di langit. Udah siapa? Kepada Bapa di langit. Jadi semakin dibuka teks demi teks teman-teman, yang terlihat bukan seorang Tuhan yang turun ke bumi, tetapi seorang nabi mulia yang mengajak manusia kembali kepada Tuhan yang esa. Karena Tuhan sejati itu tidak berubah menjadi manusia. Yang menciptakan tidak mungkin berubah menjadi ciptaan teman-teman. Yang maha besar tidak menjadi bayi yang harus disusui. Dan justru disitulah tauhid terasa begitu masuk akal, bersih dan konsisten dari awal sampai akhir. Coba kalian bayangkan teman-teman, Tuhan yang maha kuasa tiba-tiba lahir dari Ibrahim seorang ibu, disusui, butuh makan, butuh minum, ya kan? Butuh makan, butuh minum, mau mandi aja dimandiin. Pantas nggak disebut maha kuasa kalau kayak gitu? Pantas gak? Menguasai dirinya sendiri saja tidak bisa. Sekarang Oten sebentar sebelum kita lanjut. Oten ayolah Ten. Yang mau naik silahkan. Hari ini Caca mau main head to head teman-teman. Yang mau naik silahkan. Saya persilahkan. Ada kursi kosong. Ingat ya, naik itu bawa otak. Saya itu selalu berulang kali mengingatkan kepada oten-oten ini, kalau kalian naik di Room Muslim, itu naiknya itu harus bawa otak. Karena kalau kalian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun. Kalau kalian tuh kemudian lupa sama otak kalian, maka kalian tidak akan pernah bisa membela Tuhan kalian, tidak pernah bisa untuk menjadikan Tuhan kalian itu sebagai Tuhan yang sebenarnya gitu loh. Oten congor betul. Pasien pertama mana? Mana ya pasien pertama, nggak ada nih. Mau tanya Cak, Yesus belajar sama siapa? Yesus belajar. Bentar ya, balas chat dulu ya.
mau tanya mana nih hotel mana yang punya otak, nggak ada, mereka nggak ada yang punya otak. Astagfirullahaladzim. Nah, top. Pasien selanjutnya mau tanya, Cak, Yesus belajar sama siapa selama dia? Tapi ini jawabnya serius ya. Cak udah nikah belum? Udah, tapi udah enggak lagi. Tapi ini serius ya teman-teman ya. Dalam perspektif sejarah dan isi Bible sendiri, Yesus itu hidup sebagai manusia Yahudi di abad pertama. Jadi secara manusia beliau itu belajar dari lingkungan, keluarga, dan tradisi agama Yahudi saat itu. Ya kan? Poin pentingnya, Yesus ini dibesarkan oleh Maria dan Yusuf. Di dalam Bible disebut beliau itu beliau bertumbuh makin besar dan makin hikmatnya. Artinya apa? Proses belajar seperti manusia biasa itu ada. Beliau belajar Taurat, ya kan, di lingkungan rumah ibadah Yahudi atau sinagoga. Karena sejak kecil orang Yahudi itu memang diajarkan kitab Taurat. Di usia 12 tahun teman-teman, Yesus itu berdiskusi dengan ahli Taurat di bait suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu menunjukkan bahwa beliau itu berada dalam tradisi belajar agama Yahudi. Bahasa yang kemudian dipakai Yesus sehari-hari adalah Aramaik, dan beliau itu juga mengenal tradisi Ibrani Yahudi, teman-teman. Nah, disinilah muncul pertanyaan logis, ya kan? Pertanyaan yang kemudian menguras akal pikiran kita. Kalau Yesus itu harus belajar, bertumbuh dalam hikmah dan bertanya kepada ahli Taurat, apakah itu sifat Tuhan yang Maha Tahu? Apakah sebelum peristiwa naiklah, kalau Anda mau tanya tentang Islam, naik sini diskusi sama saya. Terus on cam. Naik diskusi on cam. Kita diskusi baik-baik ya, kita diskusi dua arah. Di sini kita cuma membuka logika kalian, tidak ada hinaan, tidak ada paksaan kalian harus melepas agama kalian, tidak. Setidaknya kalian membuka akal pikiran kalian dan mencerna dengan baik apakah Yesus itu Tuhan, pantas disebut sebagai Tuhan, ataukah memang Tuhan yang dibikin-bikin. Gitu loh. Tuhan yang kemudian kalian paksakan menjadi Tuhan. Ayo, naik naik. Saya ini masih tunggu kalian nih dari tadi. Saya lagi hausin dari kemarin, gak ada live gara-gara akun saya ke-ban. Coba, kalau Yesus itu harus belajar bertumbuh dalam hikmah dan bertanya kepada ahli Taurat, apakah itu sifat Tuhan yang Maha Tahu? Coba. Karena Tuhan tidak pernah belajar dari siapapun. Tuhan tidak bertambah pengetahuannya, sedangkan manusia itu belajar sedikit demi sedikit. Dan menariknya, Al-Quran memposisikan Nabi Isa sebagai nabi dan manusia pilihan Allah, bukan Tuhan. Jadi proses belajar, makan, tidur, hidup sebagai manusia menjadi hal yang wajar di dalam Islam. Bahkan Al-Quran itu, Nabi Isa diberi wahyu dan diajarkan Allah sebagaimana nabi-nabi lain diajarkan wahyu. Coba teman-teman, coba pakai akal sehat kalian, pakai otak kalian, cerna dengan baik. Apakah manusia ini perlu belajar? Apakah manusia ini perlu mencari pengetahuan? Upah dosa adalah maut. Herannya teman-teman, di sini upah dosa adalah maut. Herannya Tuhan mereka itu pernah masuk ke dalam kerajaan maut. Pertanyaannya, Tuhan ketika masuk ke dalam kerajaan maut, yang kenyataannya upah dosa adalah maut, apa yang dilakukan Tuhan? Apakah dosa yang dilakukan Tuhan? Pertanyaan selanjutnya muncul, ketika Tuhan itu melakukan dosa, maksudnya dia melanggar hukum yang dia buat sendiri gitu. Tuhan membuat hukum, tujuannya untuk manusia yang tinggal di alam semesta yang kemudian diciptakan. Nah, yang melanggar dosa bukan manusia tapi Tuhan sendiri, teman-teman. Korban darah. Kan aneh kan? Aneh.
Tuhan membuat hukum untuk dirinya sendiri dan dia melanggar hukumnya sendiri. Syukran jazakallah khair, Bang pelaku dosa, Masya Allah tabarakallah. Ayolah, naik Ten. Bom beratus, ampun host kami Oten sangat bodoh dan ada ya Allah ya Rabbi. Ayolah naik Ten. Apa tujuan? Coba naik, bertanyanya di atas gitu loh. Jangan tanya di typing doang. Bisanya cuma ikan besar di atas piring, dasar bani typing. Kasihan sekali kau ini. Ayo naik domba-domba. Iya. Coba kita lihat dari Bible teman-teman. Yesus itu semakin bertambah besar dan semakin bertambah hikmatnya. Di Lukas 2 ayat 52. Coba perhatikan kalimatnya. Bertambah hikmatnya. Artinya ada proses belajar dan perkembangan pengetahuan. Lalu di Lukas 2 ayat 46 sampai 47. Saat manusia 12 tahun saat Yesus usia 12 tahun, Yesus itu duduk di tengah guru-guru Taurat, mendengarkan dan mengajukan pertanyaan. Sekarang gunakan akal sehat. Kalau misalnya Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Tahu, kenapa harus belajar? Kenapa harus bertanya? Kenapa bertambah hikmat? Karena Tuhan itu tidak berkembang ilmunya teman-teman. Tuhan tidak belajar sedikit demi sedikit. Dan lebih jelas lagi itu ada di Markus 13 ayat 32. Yesus berkata tentang hari kiamat. Tetapi tentang hari itu, saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, ya kan? Dan anak pun tidak tahu. Hanya Bapa saja yang tahu. Apakah Yesus akan mati jika tidak makan? Iya betul, manusia kalau misalnya tidak makan ya meninggal. Syukran jazakallah khair. Perhatikan teman-teman. Syukran jazakallah khair Bang pelaku. Anak pun tidak tahu kalau Yesus itu Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan itu tidak tahu sesuatu? Ini adalah salah satu ayat yang paling kuat yang menunjukkan keterbatasan manusiawi Yesus. Sedangkan di dalam Al-Quran teman-teman, Allah itu maha mengetahui tanpa batas. Allah itu apa? Sesungguhnya Allah bilang, ayatnya itu lupa, ayatnya di ayat berapa. Tapi yang pasti dalam Al-Quran itu ada, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Banyak ayat yang kemudian Allah tegaskan, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Tidak mungkin kan? Kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, ketika Bapa itu mengetahui segala sesuatu, Yesus tidak tahu. Kemudian mereka tetap dipaksakan menjadi satu. Itu bagaimana mungkin teman-teman? Satu orang tidak mungkin mempunyai sifat yang berbeda. Satu orang sifatnya tetap harus sama. Kalau memang dia terbagi menjadi dua, berarti pengetahuannya harusnya sama. Iya, kalau bicara bahwa Tuhan bisa aja dia membagi diri menjadi dua bagian. Oke, satu ada di timur, satu ada di barat. Itu kemahakuasaan Tuhan. Tapi apakah pengetahuan itu bisa berbeda? Tidak bisa. Kasihan anak orang disalib. Ya Allah. Tidak bisa. Coba, Allah itu tidak belajar, tidak lupa, tidak bertambah ilmunya. Karena ilmu Allah itu sempurna sejak awal. Makanya Islam itu memandang Nabi Isa sebagai Nabi mulia yang diberi ilmu dan wahyu oleh Allah, bukan Tuhan itu sendiri. Karena Nabi itu belajar dan menerima wahyu teman-teman. Sedangkan Tuhan itu sumber seluruh ilmu. Makanya ketika Nabi Isa, Yesus kemudian berkata bahwa tentang hari itu tidak ada yang tahu. Anak pun tidak tahu, malaikat-malaikat pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Ini menunjukkan bahwa dia dan Bapa itu bukan orang yang sama. Karena orang yang sama itu, satu entitas yang sama itu pasti pengetahuannya tidak akan pernah berbeda. Itu kalau misalnya kita mau berpulang pada ilmu logika, tidak akan pernah berbeda. Duh, chat mulu ini.
Saya cari uang dan cara begitu sangat halal loh. Maksudnya apa? Syukran jazakallah khair. Ayo naik. Maksudnya apa coba? Gitu teman-teman ya. Sekarang kita pakai ilmu logika teman-teman. Kita pakai ilmu logika. Dalam konsep dalam ilmu logika ya, konsep Tritunggal itu sering menjadi bahan perdebatan. Apa? Karena berusaha menjelaskan bagaimana Tuhan bisa satu tetapi juga tiga pribadi. Pihak Kristen teman-teman biasanya menjelaskan bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan, satu hakikat dengan tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun dalam pendekatan logika dasar itu muncul beberapa pertanyaan. Kalau Bapa adalah Tuhan, Anak Tuhan, dan Roh Kudus adalah Tuhan, tetapi masing-masing itu bukan satu sama lain, maka bagaimana hasilnya tetap satu Tuhan secara logis? Coba, ada yang bisa jawab nggak, OTM? 1 tambah 1 tambah 1 itu sama dengan 3, bukan 1. Itulah kenapa banyak teolog akhirnya mengatakan Tritunggal adalah misteri iman, bukan sesuatu yang bisa dijelaskan sepenuhnya oleh logika manusia. Nah, dalam filsafat dan logika klasik, Tuhan itu biasanya dipahami sebagai esa mutlak, tidak terbagi, tidak terdiri dari bagian-bagian, tidak bergantung pada pribadi lain. Sedangkan di dalam konsep Tritunggal ada relasi antara pribadi, Bapa mengutus Anak, Anak berdoa kepada Bapa, Roh Kudus diutus, dan seterusnya. Di sini muncul pertanyaan logis. Kalau mereka itu saling berinteraksi, apakah itu benar-benar satu pribadi yang mutlak? Buset, makin manis aja lu, Cak. Lu sembarang, lu pakai acara gombal. Tuhan itu satu. Tidak, iya betul. Makanya dalam Al-Quran konsep Tuhan itu dibuat sangat sederhana. Untuk apa? Untuk gampang dipahami. Allah itu ahad, esa secara mutlak. Kata ahad dalam bahasa Arab itu sangat kuat teman-teman. Bukan sekedar satu angka, tetapi tunggal, tidak terbagi, tidak terdiri dari beberapa pribadi. Karena dalam logika tauhid, kalau ada dua kehendak mutlak saja sudah berpotensi bentrok teman-teman. Maka Tuhan itu harus satu kehendak, satu zat, satu kekuasaan. Blokir akun yang hawa, bahaya itu. Ketawa dulu. Wajahnya percaya, Masya Allah, tabarakallah. Dan ini juga sejalan teman-teman dengan akal sehat manusia yang paling dasar. Pencipta alam semesta itu satu, tidak lahir, tidak terbagi-bagi, dan tidak bergantung kepada siapapun. Maka banyak debat tentang Tritunggal akhirnya tuh kembali ke pertanyaan inti, apakah konsep itu benar diajarkan langsung oleh Yesus atau hasil diistilahkan ya, hasil formulasi ya teologi setelahnya. Bukan begitu, Ustaz. Aduh ya Allah. Ustadz ini lihat manis-manis. Dasar kau. Teman-teman, kita kembali ke ilmu logika. Dalam ilmu logika ada beberapa jenis. Masalah yang kemudian sering dibahas itu ketika membedah konsep Tritunggal. Bukan sekedar soal agama, tapi soal soal konsistensi berpikir gitu loh. Ada kayak contoh ilmu logika yang Yang pertama tuh kita bicara tentang hukum identitas. Dalam logika klasik teman-teman, sesuatu adalah dirinya sendiri. Artinya A itu sama dengan A. Kalau Bapa adalah Tuhan dan Anak juga Tuhan, tetapi Bapa bukan Anak, maka muncul pertanyaan, apakah mereka itu benar-benar satu identitas atau berbeda identitas gitu loh. Ya, Hawa.
Assalamualaikum Bang Kacung. Udah cantik pintar, Masya Allah. Karena kalau berbeda pribadi teman-teman sepenuhnya, logika manusia menangkapnya sebagai lebih dari satu. Itu kalau kita mau kembali pada logika manusia. Tapi Oten kagak teman-teman. 1 tambah 1 tambah 1 itu sama dengan 1. Oten mah keras kepala, santai aja Cak. Iya betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada juga yang namanya hukum non kontradiksi. Hukum non kontradiksi itu kalau kita bicara tentang sifatnya, sesuatu tidak bisa sekaligus 1 dan 3 dalam makna yang sama pada waktu yang sama. Ya, Bang Sindo, makasih. Cah berani debat sama Bunda Nora nggak? Karena sama-sama Masya Allah, tabarakallah. Nggak berani aku, itu guru aku. Jadi A itu tidak sama dengan minus A. Kalau dikatakan Tuhan itu satu pribadi tetapi juga 3 pribadi sekaligus, maka logikanya bertanya, 1 dalam aspek apa, 3 dalam aspek apa gitu loh. Karena kalau definisinya tidak jelas itu dianggap kontradiksi. Itu hukum non kontradiksi gitu loh. Sifat Tuhan tidak boleh kontradiksi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hawa ini sengaja hawa ini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Terus yang ketiga itu masalah pembagian hakikat. Kalau 3 pribadi itu semuanya penuh Tuhan, Bapa 100% Tuhan, Anak 100% Tuhan, Roh Kudus 100% Tuhan, maka logika sederhananya bertanya gitu loh. Apakah itu berarti ada 3 pusat kesadaran ilahi gitu? Karena masing-masing bisa berbicara, mengutus dan berinteraksi. Kiu. Iya kan? Terus masalah ketergantungan. Dalam Bible anak itu diutus Bapa, anak berdoa kepada Bapa, anak taat kepada Bapa. Maka muncul pertanyaan logis. Kalau anak tunduk kepada Bapa, apakah keduanya itu benar-benar setara mutlak? Senyum mirip Mama. Iya. Karena Tuhan saja itu bisa dipahami tidak tunduk kepada siapapun. Terus teman-teman, masalah inkarnasi. Konsep Tuhan menjadi manusia juga diperdebatkan dalam filsafat. Karena Tuhan itu bersifat maha tahu, maha kuasa, tidak terbatas, ya kan? Sedangkan manusia yang terbatas, lapar, tidur, bisa mati. Logika bertanya, bagaimana satu zat bisa sekaligus terbatas dan tidak terbatas? Coba. Oten gak ada yang berani naik, boy. Makanya konsep tauhid di dalam Al-Quran itu dianggap sangat sederhana. Saya ulang lagi. Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Satu Tuhan, tidak terbagi, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak membutuhkan pribadi lain untuk menjadi Tuhan. Itulah sebabnya filsuf dan debat teologi sepanjang sejarah terus memperdebatkan Tritunggal. Sadar, betul. Karena secara logika manusia teman-teman, konsep itu dianggap sulit untuk dijelaskan secara konsisten gitu loh. Cuman bisa dijelaskan dengan sebuah kebohongan karena memang dibangun di atas fondasi kebohongan gitu loh. Maka dia harus menciptakan lagi kebohongan-kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan yang pertama. Karena sesuatu yang kemudian dibangun dari fondasi kebohongan, dia tidak akan pernah bisa dijelaskan tanpa kebohongan lagi. Mati dulu baru jadi Tuhan. Oten menolak waras, betul teman-teman. Apa yang kalian bilang itu nggak ada salahnya. Betul sekali, syukran jazakallah khair yang absen. Gitu. Dan yang paling menarik teman-teman, bahkan di kalangan teologi Kristen sendiri ada banyak penjelasan berbeda tentang Tritunggal ini. Karena konsep ini, aku share YouTube. Siap.
Karena apa? Konsep ini memang sangat sulit dijelaskan dengan bahasa logika manusia. Ada yang memakai analogi air, es, uap, ya kan? Tapi masalahnya es bukan es bukan air pada saat yang sama. Sedangkan Tritunggal diklaim 3 pribadi efektif bersamaan. Ada juga analogi matematikanya, ya kan? Jangan pakai analogi matematika lah, pusing lah nanti. Ada lu juga analogi matahari, inti, cahaya, dan panas. Coba. Tetapi masalahnya cahaya ini dan panas bukan pribadi yang bisa berbicara satu sama lain gitu loh. Ada yang pakai rokok, iya. Ada yang pakai rokok. Banyak banget analogi mereka kemudian gak masuk akal, teman-teman. Makanya banyak analogi yang akhirnya kemudian justru menimbulkan masalah logika baru. Dan lihat pertanyaannya. Saat Yesus berdoa kepada Bapa, apakah Yesus itu sedang bersandiwara dengan dirinya sendiri? Dia lagi acting gitu. Bapa. Artinya dia panggil ke dirinya sendiri, itu orang gelo namanya. Biasa yang ngomong sama dirinya sendiri tuh orang gelo jalan sambil ngomong sama dirinya sendiri gitu loh. Masa Tuhan ngomong sama dirinya sendiri? Gelo itu kan namanya. Iya kan? Tuhan tiba-tiba jalan sambil ketawa-ketawa, ya kan? Sambil ngomong. Pasien selanjutnya, Oten naik. Iya, Oten ini dari tadi saya tunggu ini, Oten gak ada yang berani naik, woi. Kita bagi dulu ke ITG ya, ITG hari ini aku terima kau naiklah ke rumahku. Ku babat kau hari ini dulu. Coba teman-teman. Saat Yesus berdoa kepada Bapa, apakah itu sandiwara, teman-teman? Kalau Yesus adalah Tuhan yang sama dengan Bapa, kenapa harus berdoa? Apakah Tuhan berbicara kepada diri Tuhan sendiri? Coba, kalau mereka ini menjawab karena sisi manusianya yang berdoa, kan banyak itu jawaban mereka. Itu sisi kemanusiaannya. Maka pertanyaan selanjutnya gini, apakah Tuhan itu bisa mempunyai sisi yang tidak maha tahu? Tuhan itu bisa mempunyai sisi yang lapar? Tuhan itu bisa mempunyai sisi yang lemah? Tuhan itu bisa kemudian mati? Disinilah filsafat mulai membedakan antara makhluk yang terbatas dan Tuhan yang absolut. Dalam tauhid Islam, masalah ini selesai dengan sangat sederhana. Nabi Isa adalah nabi dan manusia, pilihan Allah, ya kan? Maka beliau makan, maka beliau tidur, maka beliau berdoa, maka beliau belajar dan tunduk kepada Allah, itu wajar. Karena nabi tetap manusia. Nabi yang luar biasa adalah wahyu dan mukjizat yang diberikan Allah kepada mereka. Dan lihat, coba. Yesus pura-pura berdoa setelah muridnya pergi. Yesus betul. Kalau bunda mah ada, mantap, masya Allah, tabarakallah. Coba. Al-Quran kemudian tegas menjaga garis tauhid dengan sangat tegas. La taqulu salasah. Janganlah kalian mengatakan 3. La taqulu salasah, kata Allah. Kalimat ini langsung memotong kerancuan konsep ketuhanan yang bercabang-cabang gitu, ya kan? Karena dalam logika tauhid, teman-teman, Tuhan itu harus absolut, tidak terbagi. Makasih. Inti Tuhan Oten itu kurang gawe, ngapain juga capek-capek nebus dosa. Betul. Coba. Tuhan itu tidak terdiri dari beberapa pusat kesadaran, tidak berubah menjadi makhluk, dan semakin dibahas dengan logika murni, semakin banyak orang melihat bahwa konsep Tuhan yang Esa itu jauh lebih konsisten dibanding Tuhan-Tuhan manusia, dibanding Tuhan manusia atau Tritunggal, teman-teman. Ini Oten kemana yo? Ayolah Ten, naiklah kalian. Janganlah kalian bisanya cuma panas-panas doang. Gak adalah kalian tuh berani naik sedikit lah. Bela Tuhan kalian, Ten. Karena ketika kalian membela Tuhan kalian, dia bisa tetap jadi Tuhan walaupun kalian bela dengan bohong-bohong.
Tetap bisa jadi Tuhan dia. Tapi kalau kalian gak bohong-bohong, bikin kebohongan baru lagi, gak bakalan bertahan jadi Tuhan dia. Itu ada satu permintaan Kak? Nggak ada. Nggak ada permintaan. Nggak ada permintaan, woi. Bela Laten, bela Yesus. Karena kalau misalnya kalian tidak membelanya, tidak akan pernah jadi Tuhan dia. Oten pada pusing kali, betul. Siapa yang lagi live, teman-teman? Di mana yang roomnya ada Oten, teman-teman? Caca pengen OTW ke room yang ada Oten. Caca pengen diskusi, woi. Allah adalah Tuhan satu-satunya, betul. Dari tadi Caca ini ngulang-ngulang narasi, teman-teman, ngulang-ngulang narasi. Karena kalau misalnya nggak ngulang-ngulang, Oten nggak bakalan kepanasan. Mikana Kak, Mikana live ya? Malas lah ke room Mikana, PK aja sama Mikana kali ya. Oten masih bingung sama Tuhannya. Betul teman-teman, ntar ya. Ya, follow silahkan. Ke Mikana saja Kak, malas lah Mikana itu. Mikana itu dia udah bikin framing apa ya namanya. Cobalah kita tuh mendingan naik di room Gurunda ya kan, naik di room Islam, terus ramein room Islam daripada ramein room Mikana. Ntar apa yang disubatkan itu tersebar lagi ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia. Dia pakai bahasa Indonesia, jadi seluruh Indonesia itu orang termakan lagi. Orang-orang yang kemudian awam bisa saja mereka itu kemudian termakan sama cerita dongengnya Mikana, teman-teman. Dia ya memaksakan sesuatu yang tidak masuk akal. Bapak sama dengan Yesus yang kemudian Bapak adalah Bapak tidak, Yesus dia tahu, Bapak Maha tahu, tetap aja dipaksa jadi satu gitu. Itulah konsep Mikana, teman-teman. Ini yang paling kemudian gabrul untuk dipatahkan. Untuk konsep yang paling gampang dipatahkan itu konsep Mikana, teman-teman. Dipatahkan logika. Makanya Mikana itu kebanyakan menggunakan ayat Bible. Dia kemudian tidak berani menggunakan logika, teman-teman. Dia tidak berani menggunakan logika. Ada satu pertanyaan yang kemudian Caca mau jawab itu. Nanti Caca bikin DVD. Dia itu lebih banyak menggunakan ayat Bible daripada dia terus ada satu pertanyaan yang tadi Caca pantau di room Ustadz Yusuf PI tentang Al-Ma'arij, surah Al-Ma'arij ayat berapa tadi ya? Surah Al-Ma'arij ayat berapa ya? 39 kalau nggak salah. Yang kemudian di situ kan Allah menggunakan qala inni qadirun itu artinya sekali-sekali tidak, sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Allah menggunakan sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa gitu. Terus dia tanya di situ kenapa sampai Allah kemudian menggunakan kata kami di situ? Tanyanya. Jadi teman-teman, saya tuh sudah berulang kali menjelaskan tentang di dalam Al-Quran kapan Allah menggunakan kata kami dan kapan Allah menggunakan kata aku. Jawabannya sederhana saja sih. Dalam bahasa Arab itu kata kami sering dipakai untuk pengagungan dan kemuliaan, bukan berarti jumlah Tuhan banyak. Ya kan, ini disebut apa? Plural of majesty, jamak pengagungan. Contohnya gampang. Raja berkata kami memutuskan, presiden kadang berkata kami memerintah, padahal orangnya satu. Dalam Bible juga ada modelan kayak gitu. Misalnya kayak Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia. Kalau Oten kemudian bilang kata kami berarti banyak pribadi, maka ayat itu malah jadi masalah buat mereka sendiri. Justru di dalam Al-Quran Allah berkali-kali menegaskan tunggal. Surah Al-Ikhlas,
Qul huwallahu ahad, katakanlah dia yang Maha Esa. Kata ahad di sini tegas satu, tunggal, tidak terbagi. Jadi kami gaya bahasa kemuliaan atau kekuasaan, bukan berarti banyak Tuhan. Iya, betul. Oten ini nggak ada yang berani naik, teman-teman. Saya bisa naik kumal pemakan pebong gitu. Gimana kalau kita naik di Rumikana ya? Kita OTW ke Rumikana gimana? Oke, syukran jazakallah khair. Jadi gitu teman-teman. Kami itu gaya bahasa kemuliaan, kekuasaan, bukan berarti banyak Tuhan. Tauhid Islam tetap mutlak satu. Jadi kalau misalnya kata kami otomatis berarti banyak Tuhan, banyak pribadi, ya kan? Lalu kenapa dalam Bible Tuhan juga pakai kata kita? Coba teman-teman. Kata kami adalah Allah mengutus para malaikat, dan iya itu sebagai pengagungan, karena ketika Allah berbicara tentang kekuasaan teman-teman, Allah itu menyertakan malaikat, nabi-nabi, ya kan? Oten sadar wa kokok. Jadi gitu. Alasan Allah memakai kata kami dalam Al-Quran itu karena dalam bahasa Arab ada gaya bahasa jam'ul ta'zim. Siapa itu? Yang mau naik ini Islam apa Kristen? Kandang. Yang mau naik ini Islam apa Kristen? Typing dulu ya, yang mau naik kandang kambing itu Islam atau Kristen. Soalnya saya mau head to head teman-teman ya. Untuk yang Muslim jangan dulu, saya mau head to head ya. Oke. Oke, Ketem. Selamat malam, selamat malam. Ini Malam. kakak dari tadi ngomong sendiri, kenapa kak? Iya, saya lagi tunggu kalian, saya mau diskusi. Islam, Kristen, Kristen ya? Oke. Saya Kristen kan? Kristen yang nggak percaya Islam kak. Oke, baik. Bagus. Jadi judul kita hari ini tuh tentang Yesus bukan Tuhan. Yesus itu tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Oke. Yesus bukan Tuhan Silakan. dan Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Ada yang bisa ditanggapi, Bang? Kenapa Anda kemudian menuhankan Yesus? Silahkan. Oke. Mau ditanggapi dari pernyataan tema itu yang kakak bilang ya, Yesus bukan Tuhan Iya. dan dia tidak mengajarkan Tritunggal. Memang dia tidak mengajarkan Tritunggal. Dan satu lagi, Yesus itu adalah Tuhan, Kak. Seperti halnya Nabi Yusuf membawa Al-Aziz sebagai Tuhannya dan Allah sebagai sesembahannya. Tidak jauh berbeda pemahamannya tentang itu. Begitu juga iman saya kepada Yesus. Mengimani Yesus sebagai Tuhan saya, Kak. Dan Bapak Gimana sebagai tadi, Allah Kak? kami. Gimana? Maaf tadi ada chat. Gimana tadi, Kak? Gimana sih kakak, aku ngomong nggak didengerin, Kak? Iya, soalnya tadi ada chat masuk. Kabur. Kok kabur? Janganlah kabur lah. Aduh, astagfirullahaladzim. Duh, hello. Iya, hello. Kita lanjut teman-teman ya. Assalamualaikum Bang Nandar. Masya Allah, tabarakallah. Bang Nandar mampir di room Caca woi. Bang Nandar mampir di room Caca woi. Iya, salam gas kaca. Ya, kita lanjut ya teman-teman. Wanita botol. Teman-teman, kita lanjut ya. Sudah disuruh sama Bang Nandar, jadi kita lanjut hari ini. Jadi tadi teman-teman, Allah itu menggunakan kata kenapa sampai Allah
menggunakan kata kami di dalam ayat 39 itu karena apa? Ayat sebelumnya itu berbicara tentang orang-orang yang menolak kebenaran, mengejek hari akhir, tapi masih berharap masuk surga, teman-teman. Lalu Allah menjawab sekali-kali tidak. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Kenapa pakai kata kami? Karena konteksnya itu adalah kekuasaan kerajaan langit, kekuatan mutlak, kemampuan menghancurkan dan mengganti manusia, keputusan Tuhan yang Maha Agung. Jadi kami di sini memberi nuansa ini bukan ucapan makhluk biasa. Ini keputusan penguasa semesta. Mirip raja besar berkata, kami bisa mencabut jabatanmu kapan saja. Bukan karena rajanya itu banyak orang, tapi karena dia bicara dengan wibawa kerajaan. Kalau Allah memakai aku, nuansanya itu lebih personal dan langsung. Kalau Allah memakai kami, nuansanya itu keagungan, kekuasaan, dan kebesaran tindakan ilahi. Maka di ayat itu cocok memakai kata kami karena sedang menunjukkan Allah itu mampu membinasakan, mengganti nama manusia yang lain, dan tidak ada yang bisa melawan kekuasaannya. Oke, ada tamu, teman-teman, ada tamu. Iya, tadi yang OTW turun ya. Kabur lagi. Udah mau diterima juga. Udah nggak usah ngoceh nggak jelas. Di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Oke. Bang Kitim. Bang Katim. Iya, aduh, jangan gitulah sampai ada yang nurunin saya. Siapa yang nurunin? Anda juga yang kabur. Oh, kabur. Oke. Iyalah. Kabur saya. Lalu gimana? Masih berani berdiskusi? Oke, saya lanjutkan yang tadi kakak nggak dengar. Oke. Jadi begini, Bang. Yesus itu Soal Tuhan pernyataan kenapa? Yesus mengajarkan Tritunggal itu tidak pernah ada, Kak. Nah, tapi pernyataan Yesus bukanlah Tuhan itu pernyataan yang tidak beralasan, Kak. Saya bawa contoh biar kakak mudah dipahami, Kak. Ketika Nabi Yusuf membawa Al-Aziz sebagai tuannya, dia juga menyembah Allah, Kak. Tapi Al-Aziz punya otoritas akan hidup matinya Yusuf ataupun apa yang harus Yusuf lakukan. Sama halnya seperti kami, Kak. Kami mengabdi sujud kepada Tuhan Yesus dan Allah Bapa itu adalah sesembahan kami. Silakan. Sesungguhnya dia Al-Aziz adalah Tuanku. Di dalam Al-Quran itu katanya sesungguhnya dia Al-Aziz adalah Tuanku, bukan Tuhanku. Di situ menggunakan kata Rabbi. Nah, kata Rab di dalam bahasa Arab kadang bisa berarti apa? Pemilik, tuan, penguasa, majikan. Bukan selalu berarti Tuhan semesta alam. Contohnya gampang, ini saya jelaskan dulu ya sebelum saya masuk ke pertanyaan kepada Anda ya. Contohnya gampang ya. Orang Arab itu bisa bilang apa? Rabbul Bait itu pemilik rumah. Rabbul Bait pemilik rumah. Bukan berarti rumah itu punya tuan kecil. Jadi saat Al-Aziz Yusuf menyebut Al-Aziz sebagai Robbi, itu maksudnya apa? Tuanku, majikanku di Mesir, bukan sesembahan. Karena Yusuf sendiri itu jelas menyembah Allah saja. Justru gini, karena kata Lord atau Tuhan dalam bahasa kita, dalam bahasa kitab itu juga sering digunakan untuk manusia. Sedangkan di dalam Bible raja ini kemudian disebut Lord, ya kan? Hakim disebut God, ya kan? Atau Lord. Disebut Lord. Tuhan disebut Lord. Berarti apakah raja itu Tuhan juga? Coba. Apakah hakim ini Tuhan juga? Coba. Yesus disebut Lord, dia menjadi Tuhan. Anda merubah kata Lord itu kemudian berubah menjadi Tuhan. Ini kan berhubungan. Robbi ketika diartikan dalam bahasa Inggris itu berubah menjadi Lord yang dipakai Nabi Yusuf pada saat itu. Apakah kata Lord yang digunakan untuk raja, untuk hakim, untuk manusia selain Yesus, apakah mereka itu kemudian jadi Tuhan juga? Silahkan.
Kak, nggak dijawab loh, malah kakak ke situ-situ kita jadi agak Lah, apa yang mengembang nggak nih Kak. dijawab? Jangan mengembang dulu, kita diskusi standar aja Sabar, dulu. apa yang nggak dijawab Kak, itu yang saya ketika jawab. Yusuf, ya Ini ketika belum Yusuf bicara, saya jawab katakan bahwa sejelas-jelas. Dengar, dengar, ya dengar. Kak, bentar, Saya bentar. jawab itu, perjawaban saya sudah sangat jelas di dalam Al-Qur'an itu. Di dalam Al-Qur'an Ya, kata yang ketika digunakan untuk sabar, jangan kejang-kejang dulu. Nah, di dalam Al-Qur'an kata yang digunakan untuk Nabi Yusuf menggunakan kata Robi untuk Al-Aziz itu ketika diartikan ke dalam bahasa Inggris artinya Lord. Pertanyaannya, ketika Anda menyematkan kata Lord itu adalah Tuhan untuk Nabi Yusuf, maka ketika disematkan dalam Bible itu banyak kata Lord yang kemudian digunakan selain Yesus. Yesus digunakan kata Lord, Hakim digunakan kata Lord, Guru digunakan kata Lord. Apakah mereka itu semuanya Tuhan? Coba. ya Berarti udah Tuhan bisa saya Anda ini ada tanggapi berapa? Kak. Nah, silakan. Oke, ini kakak langsung mengalihkan tentang penguasa. Oke, jadi ketika Al-Aziz berkuasa atas Yusuf, berarti Al-Azizlah Robnya. Berarti Allah tidak berkuasa atas Yusuf ya. Karena Al-Aziz sudah berkuasa atas Yusuf, jadi Al-Azizlah Rob, bukan Allah Di Robnya mana Yusuf. Betul kan menurut di kakak? mana bahasanya dalam Al-Qur'an Al-Aziz itu berkuasa atas Yusuf? Yusuf yang bilang nggak? Dia itu Mana Robku. Yusuf bilang di mana? Robbi Yusuf 23, oke. Iya, Nah, Yusuf ini bilang kakak dia di adalah mana? Tuanku, Oke, saya bukan dia tunjukkan ayatnya, berkuasa. Kak. Sekarang pertanyaannya kepada Anda, ketika Yesus itu mati, apakah di mana kekuasaan Yesus ketika Yesus mati di kayu salib? Bentar, Kak. Kita fokus dulu, Jawab Kak. dulu. Ketika Yesus Fokus mati dulu, di Kak. kayu salib, di Ketika mana kakak- kuasanya Yesus? Tenang. Anda mengatakan bahwa Fokus kami dulu, Kak. menyembah Ketika Yesus kakak itu bilang beralasan. Diam dulu, jangan kejang-kejang. Diam dulu, jangan kejang-kejang. Anda mengatakan bahwa kami menyembah Yesus itu beralasan. Kami mempunyai alasan yang kuat. Di mana alasan kuat Anda yang menjadikan Yesus kemudian menjadi Tuhan ketika dia mati, dan ketika dia mati, dia itu kan dikuasai oleh paku, oleh kayu, ya kan, oleh bangsa Romawi. Di mana maha kuasanya? Silakan. Oke. Saya tanggapi, Kak. Saya tanggapi. Baru nanti kita lanjut ke sana lagi. Kuasanya itu ketika dia bangkit dari kematian, Kak. Kematian tidak berkuasa atas dia. Kematian tidak hidup selalu atas dia. Dia lawan kematian dengan bangkit, Kak. Itu bukti bahwa bahwa kematian itu tidak berkuasa atas Yesus. Itu salah satu contoh sederhana bahwa kematian tidak berkuasa. Yesuslah yang lebih berkuasa dari itu. Nah, tadi kakak bilang, ini saya balik lagi terus, saya kejar ke situ. Ketika kakak, enggak, tenang, giliran ke situ, Kak. Giliran saya, itu Kak. belum kelar. Kalau Iya, bentar dulu, Kak. seseorang Saya kan dibangkitkan, tanggapi. gini. Gantian Yesus kakak itu, menanggapi, Yesus, jangan takut, Kak. sabar. Anda mengatakan bahwa Yesus itu kuasanya itu pada saat dia bangkit dari kematian. Pertanyaannya, dia ini bangkit atau dibangkitkan? Dia ini Iya, bangkit atau ketika dibangkitkan? membangkitkan, kakak lihat nggak prosesnya, Kak? Dia ini bangkit sendiri atau dibangkitkan? Iya, Jawab yang jujur. Kakak kan nuntut saya tentang itu. Ketika kakak bilang dibangkitkan, kakak lihat prosesnya. Dia dibangkitkan atau dia bangkit sendiri? Ini gimana sih kakak ini? Ya jawab aja yang jujur menurut ayat Bible. Iya, sudah saya Anda jawab. Dia bangkit, Emangnya Kak. Anda Dia melihat bangkit prosesnya dari pada saat dia bangkit kematian. sendiri? Anda melihat Enggak, dia saya bangkit nggak sendiri ngeliat. emang? Makanya saya membawa literasi, Kak. Membawa Nah, makanya literasi saya juga kami. bawa literasi yang asli Kematian dalam tidak Bible. berkuasa Sekarang saya atas tanya, dia bangkit dari kematian itu. dia bangkit Sekarang dari fokus ke kematian yang itu tadi, Kak. dibangkitkan? Dia Yang tadi dibangkitkan jangan atau dia- dialihkan, Kak. Pertanyaannya dia dialihkan. dibangkitkan atau Ketika bangkit sendiri? Al-Aziz menjadi penguasa Yusuf, Dia bangkit atau dia dibangkitkan atau bangkit sendiri? Jawab dulu. Gimana Dia dibangkitkan kok atau bangkit di-mute sih, Kak? sendiri? Dia bangkit, Kak. Dia bangkit, Kak. Dia bangkit sendiri atau dibangkitkan? Yang jujur jawabnya. Dia bangkit, Kak. Dia bangkit sendiri. Bangkit Di mana sendiri, Kak, ayatnya dia bangkit bangkit sendiri. sendiri? Ya. Dia bangkit sendiri. Oh, sekarang nanya ayat. Lah, Tadi Yusuf nanya, 23 tidak saya mau nanya kakak ayatnya. tanggapi. Katanya bicara Sekarang berdasarkan kakak retail. minta ayat Alkitab Anda kami. bilang Anda berbicara berdasarkan literasi. Ya kan? Tadi Anda sendiri yang mengatakan, kita di sini berbicara berdasarkan literasi.
Lalu ketika saya tanya ayatnya, ketika dia bangkit sendiri itu mana ayatnya? Kok malah Anda permasalahkan gitu loh. Pertanyaannya, ketika Anda bilang bahwa Yesus itu maha kuasa ketika dia bangkit, maka pertanyaan sederhana. Ketika dia bangkit itu, dia bangkit sendiri atau dia dibangkitkan? Kalau saya punya ayat ketika dia dibangkitkan. Saya punya ayat, bagaimana dengan Anda? Mana Yesus itu punya ayat, mana Anda punya ayat bahwa Yesus itu pada saat bangkit dari kematian itu, dia bangkit sendiri, silahkan. Jadi saya bawa ayat, kakak nggak mau nanggapi. Tapi sekarang kakak tuntut ayat saya. Lah. Gimana? Kita diskusinya gimana nih? Kakak mau nanya Lah, aja kok sama Anda saya tidak gitu jujur? tanpa berdiskusi atau Ayat gimana? Anda, Jangan ayat takut, yang Kak. Anda bawa itu tidak menspesifikkan Katem bahwa nggak Yesus pernah itu bohong, dia Kak. bangkit Kalau Katem sendiri. diskusi itu berilmu, Kak. Anda mau diskusi Nah, tidak? Anda mau sementara diskusi tadi tidak? kakak menjelaskan Al-Aziz ke saya, kakak nggak spesifik. Saya jelaskan Gitu Al-Aziz itu lagi sudah sangat spesifik sampai bahasa Arab yang kemudian saya pakai Ya, itu sudah saya gunakan ketika untuk kakak Anda. bilang Al-Aziz itu penguasanya Yusuf, berarti Allah Sejak tidak kapan berkuasa saya atas bilang Yusuf. berkuasa Yusuf itu Al-Aziz? Pertanyaannya, Loh, arti Yesus, Allah, dengar, arti Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan menurut Anda, dan Anda itu percaya Yesus Tuhan karena berdasar. Lalu di mana dasarnya Anda mempercayai Yesus sebagai Tuhan? Anda bilang apa? Ketika Yesus bangkit, itulah kemahakuasaannya. Itulah kemahakuasaannya ketika dia bangkit dari kematian. Pertanyaannya sederhana. Bangkitnya Yesus dari kematian itu, dia dibangkitkan atau bangkit sendiri? Jawab dulu itu, yang jujur. Bawa ayatnya bahwa dia itu bangkit sendiri. Kalau saya punya ayat, Kisah Para Rasul 2 ayat 24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Itu ayat saya. Pertanyaannya, kalau Anda bilang bahwa dia itu bangkit sendiri, tunjukkan ayatnya kalau dia bangkit sendiri, silakan. Kak, fokus Kak diskusinya, Kak. Lah, kok Kakak fokus mute saya diskusi? kenapa takut? Saya Ya, punya tema ketika sendiri, saya saya punya jawab peraturan. iman, Kak, bentar. Ketika Anda naik ke ya, room saya, ketika Anda saya harus jawab ikuti aturan iman saya. Kakak jawab juga dengan imannya kakak, seperti yang saya diskusikan gitu loh. Biar kita imbang di sini kita. pakai akal, Jangan bukan pengen pakai nyecer iman. Kalau terus, kau Kak, main, karena takut. kalau kau mau main iman, main aja di gereja. Kau nggak on cam juga, OTW aja, kau nggak bisa diskusi. Main iman, inilah orang gila teman-teman, diskusi kau main iman teman-teman. Mau so-soan menasihati saya di sini, aduh nggak bisa, coy, nggak bisa, kau dibawa aja, nggak bisa kau. Ngapain kau nggak on cam juga? Persyaratan dari tadi on cam di sini guys, on cam, woi sadar dikit dong. Ini, ayo teman-teman, OTN yang mau naik silakan, carilah yang waras, nggak bisa lah nipu-nipu, bener Bang Prabu, nggak bisa nipu-nipu dia. Carilah kalian tuh yang waras dikit lah kalau mau diskusi sama muslim. Janganlah tunjukkan kegilaan kalian di sini. Janganlah tunjukin ketidakwarasan kalian di sini, ya kan? Dia bilang apa? Kemahakuasaan Yesus adalah ketika dia bangkit dari kematian. Sedangkan Kisah Para Rasul ayat 2 ayat 24 kemudian berkata, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Yesus ini dibangkitkan Allah, Galatia 1 ayat 1, oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Roma 10 ayat 9, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Efesus 1 ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Semua ayat ini menunjukkan apa? Pola yang sama. Ada yang mati, lalu ada yang membangkitkan dia. Logikanya gini, yang dibangkitkan itu bukan sumber kuasa tertinggi, karena dalam konsep Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan tidak bergantung kepada pihak lain untuk hidup kembali. Sengsara balik Tuhan itu tidak mungkin sengsara. Kalau Yesus itu Tuhan karena bangkit, kenapa di dalam Bible kemudian berkali-kali bilang bahwa Allah yang membangkitkan dia? Ayo, kenapa tidak ada satu ayat pun yang kemudian secara spesifik mengatakan bahwa Yesus itu bangkit sendiri? Tidak ada. Kalian memaksakan kehendak. Ayolah Ten, naiklah. Saya ini sebenarnya dari tadi tuh nggak mau lah nurunin kau, tapi karena kau bilang diskusi harus pakai iman, ngomong itu berpikir itu pakai akal. Ngomong pakai mulut sebelumnya dipikirkan dulu.
jawaban sebelum diucapkan dipikirkan dulu. Pikir bukan pakai iman, tapi pikir itu pakai akal. Masa orang diskusi pakai iman? Emang aneh-aneh kalian ini. Kalau diskusi pakai iman, semua bisa bilang bahwa semua itu ajaran yang benar. Tapi nggak bisa dilogikakan, teman-teman. Ketika diskusi pakai iman, seseorang yang percaya bahwa Doraemon itu adalah Tuhan, maka mereka bisa percaya bahwa dia itu Tuhan. Dan dia bisa menang lawan orang yang berlogika, teman-teman. Itulah orang gila. Lah itulah oteng. Pakai iman. Di sini ya ayat Biblemu sendiri yang kemudian membantah seluruh pernyataan kalian, seluruh doktrin kalian itu dibantah sama ayat Bible sendiri. Jadi teman-teman, musuhnya Oten ini bukan Muslim, tapi apa? Kitab mereka sendiri. Ayolah sadar dikit lah kalian, sadar. Ayo, siapa nih Filipus? Loh, kita kan pernah live bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, Bang Filipus ini Muslim? Iya. Loh, kan pernah debat, pernah live bersama kita di mana tuh, di Logika kalau nggak salah. Ini enggak, aku cuma naik dulu sebentar, nggak lama ya. Tunggu Oten aja naik, baru saya turun gitu. Enggak, saya cuma geli aja dengan ada yang membahas tentang bagaimana dengan 50 santri. Aduh, kayaknya ini Oten perlu dikasih paham deh, ya. Perlu dikasih paham kayaknya nih Oten nih. Yang pertama, kita pergi ke Google dulu. Saya minta tolong Mbak Ica. Mbak Ica coba ke Google, open cam, hadapkan ke kamera HP Anda yang satu, terus pergi ke Google. Ya, tapi HP Caca udah lobit yang satu. Caca cuman modal hafalan doang dari tadi, Bang. Ya udah. Nih ya. Anda ya yang di bawah nih, silakan Anda pergi ke Google. Terus Anda ketik di pencarian di Google itu, lalu Anda ketik pelecehan nyeknyual. Anda tahu kalimat yang saya maksud? Pelecehan nyeknyual di gereja Katolik. Anda akan menemukan, ya. Saya ulangi lagi ya, Anda pergi ke Google karena ini 50 santri ini seolah-olah kita orang Islam. Ini membela Kiai bejat yang bangsat yang telah menistakan kesucian pondok pesantren. Saya sendiri masuk Islam karena terkesan dengan pesantren, terkesan dengan santri dan ustadz-ustadz di pesantren, sampai saya yang menyamar malah sungguh-sungguh masuk Islam. Tapi kok ada ustadz seperti ini? Mereka lupa bahwa yang melaporkan ini adalah orang Islam. Banyak orang yang melaporkan ini adalah orang-orang Islam yang tidak suka Islam itu dicemarkan oleh orang-orang seperti ini. Nah, hal ini, kejadian seperti ini dipergunakan oleh oteng-oteng yang otaknya setengah alias separoh. Ya, 50 santri itu gimana 50 santri? Timbang 50 santri saya tambah deh menjadi 50, menjadi 500 santri. Taruhlah 500 santri. Anda pergi ke Google, semua orang-orang yang di bawah. Anda pergi ke Google, terus Anda ketik dengan baik dan benar, ya. Anda pergi ke Google, terus Anda ketik pelecehan seksual di gereja Katolik. Silakan Anda scroll ke bawah dan Anda akan menemukan kasus ada 330.000 anak. Ada 300. Yang pertama Anda temukan di Google adalah laporan Prancis menemukan 330.000. Ingat, bukan 50 ya. Bukan 50.000 dan bukan 500.000. Bukan 50.000 dan bukan 500 santri, tetapi 330.000 anak menjadi korban meleknya oleh pastor di gereja.
VOA mencatat, VOA Indonesia mencatat juga ada 216.000 melenyehan nyeknyual di gereja Katolik. Ya, Anda scroll ke bawah. Dan itu terjadi selama kurun waktu 70 tahun dan terus disembunyikan oleh otoritas gereja Katolik. Kalau di Islam baca nggak seperti itu. 50 santri aja langsung kecipdok. Ya, Ustadz yang dari sini ya, Ustadz Al-Misri, Syekh Al-Misri saja yang baru diduga itu udah langsung kita laporin. Kenapa? Karena dalam Islam tidak mentolerir para pezina, tidak mentolerir para predator anak, predator sesama muslim, predator orang-orang yang tidak berdosa tidak ditolerir dalam Islam, maka harus dibongkar ke publik supaya tahu rasa dan tidak akan terulang-ulang lagi orang-orang semacam itu. Nah, beda lagi dengan open. Anda, oke, saya ulangi ya, sebelum saya turun, saya ulangi. Silakan Anda ke Google lalu Anda ketik pelecehan nyeknyual, atau saya ulangi, kasus pelecehan nyeknyual di gereja Katolik Prancis. Silakan. Maka yang akan muncul, bentar, aku open cam dulu lah. Maka yang akan muncul, saudara hadirin sekalian, ya, ini mudah-mudahan bisa dibuka. Aduh, bentar, aku putar kamera dulu. Aku putar kamera dulu. Pastor nih, Anda lihat sendiri. Ya, saya baca ya. Nih, saya menghadap di sini ya supaya saya tidak ngarang. Pastor pelaku perbudakan nyeknyual di Italia masih memimpin misa yang dihadiri anak-anak. Mengapa terjadi? Oke, ulangi lagi. Saya arahkan Anda pergi ke Google, lalu Anda ketik di kolom pencarian Google, sekali lagi, pelecehan nyeknyual di gereja Katolik Prancis atau di gereja Katolik aja. Akan muncul ribuan kasus, ya. Yang pertama, ntar aku tunjukin, baca, biar kita nggak nggak fitnah. Kalau fitness kan tengah. Nih, pertama nih, ini bukan saya yang bikin ya. Nih, ntar ya. Ini bukan Filipus Christian yang bikin nih. Nih, ya. Nih, tak tunjukin, tak bacain. 300. Waduh, ini tak kunci lagi nih. Ini dasar HPOT ini. Laporan Perancis. Nih, aku baca nih ya. Nih, aku baca sini ya. Laporan Perancis menemukan 330.000 anak menjadi korban pelecehan nyeknyual di gereja. Oke, sabar. Aku ini dulu iklannya. Paris. Diperkiraan 5 Oktober 2021, ya ini di uploadnya, diperkirakan 330.000 anak menjadi korban pelecehan nyeknyual di dalam gereja Katolik Prancis. Di gereja Katolik Prancis selama 70 tahun terakhir, menurut sebuah laporan yang dirilis Selasa, yang merupakan perhitungan besar pertama di negara itu tentang fenomena global tersebut. Angka tersebut mencakup penyalahgunaan yang dilakukan oleh sekitar 3.000 imam gereja dan orang lain yang terlibat dalam gereja. Kesalahan yang ditutupi oleh otoritas Katolik selama beberapa dekade secara sistematis. Menurut Presiden Komisi yang mengeluarkan laporan tersebut, Jane McSauve, Ketua Konferensi Uskup Prancis, meminta maaf kepada para korban yang menurut laporan tersebut sekitar 80% diantaranya adalah laki-laki. Lagi bete, aduh, tusbol, hantam bool. Tusuk belakang, saudara-saudara. Pastor menusuk belakang anak-anak gereja sebanyak 80% dari total 300.000. Ketua Konferensi Uskup Prancis meminta maaf kepada korban. Entar sudah lewat. Komisi independen tersebut mendesak gereja untuk mengambil tindakan tegas, mengecam kesalahan dan sikap diam komisi itu
juga menyerukan gereja Katolik untuk membantu memberikan kompensasi kepada para korban, terutama dalam kasus-kasus yang sudah terlalu lama untuk dituntut melalui pengadilan. Konsekuensi yang sangat serius, kata Sauve, sekitar 60% pria dan wanita yang mengalami pelecehan seksual menghadapi masalah besar dalam kehidupan emosional atau seksual mereka. Kami menganggap gereja memiliki kewajiban terhadap para korban, tambahnya dokumen. Nah, tuh kan, ada berapa tadi hadirin? Ada berapa? Ada berapa hadirin? 300.000. 300.000. 300.000 itu orang semua apa batang mata? Oke, lanjut. Ini baru satu laporan, 300.000. Ada lagi. Anda masih di Google, saudara. Anda di Google. Ini 300.000 ya Mbak Caya. Ini sebenarnya saya karena Mbak Caya lagi membantai OT di sini. Sekarang ada lagi satu, 206. Tadi 300. Tadi 300.000 ya Mbak ya. Korbannya laki-laki 80%. Dihantam boolnya alias duburnya alias ya oleh para pastor. Dan ini bukan kata saya open cam ya. Ini bukan kata saya. Ini situs yang menyatakan. Tadi 300 berapa Mbak? 15 11 300.000 ya. Iya. Kita bandingkan dengan kasus Islam. Saya adil kok. Saya akan bahas tentang Islam. Ya, saya adil orangnya. Ya, 300.000 tadi. Ini dasar HP hotel. Ini ada 216.000 ntar. Nah, tadi berapa? 300.000. Sekarang saya cari yang pelecehan seksual di gereja Katolik. Oke. Muncul tadi 300.000 ya. Sekarang kita ke bukan 300.000, 330.000. Ya, sekarang pergi ke 216.000. Udah berapa? 300 tambah 200 udah 500.000 ya. Nah, nih. Baca sendiri nih. Waduh. Nih. Tolak, ntar. Nih, baca sendiri nih. Ya, walau terbalik kan bisa terbaca. Tuh. Walau terbalik kan bisa terbaca. 216.000 penyelidikan ditemukan. 216.000 kasus pelecehan anak di gereja Katolik selama lebih dari 7 dekade. Komisi Independen Prancis mengungkap. Nah, ini lain lagi kasusnya. 70 tahun sebelumnya, kemudian 70 tahun sesudahnya, 70 tahun lagi. Jadi 7 tambah 7, 14. 140 tahun berjalan ini saudara-saudara. OMG. Dari abad ke-17, 8. Dari abad ke-17, saudara-saudara. Dan ini dilakukan. Lalu kenapa tidak terbongkar? Baru-baru lagi, saya posting juga di Filipus Christian Channel. Seorang pastor di NTT memperkaos, selalu menyuruh setelah hamil menyuruh perempuan yang menggugurkan. Itu lagi viral di sekarang 330 Mbak tambah 216. Ya udah 16 sama 30 buang aja. 300 tambah 200 500.000 korban pelecehan seksual yang 80% adalah laki-laki. Sekarang saya tanya, silakan Anda searching kasus di dalam Islam 100.000 aja. Tak tunggu sampai besok pagi. Kasus pelecehan santri atau pelecehan jamaah masjid wanita atau laki-laki aja yang korbannya 100.000 aja, nggak usah 300.000, 500.000, nggak usah lah, kebanyakan. Yang 100.000 aja. Kalau ada aku jilat pantatmu 7 minggu. Ayo. 140 tahun terjadi pelecehan seksual, saudara-saudara. Oh, glory, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya sebagai seorang mantan penginjil, mantan misionaris, malu pernah menjadi Kristen, saudara-saudara. Kenapa? Karena saya membuka kasus-kasus hitam luar biasa. Jadi Anda mengatakan kiai bangsat biadab
anheng babi yang telah viral itu, Kiai Ashari namanya, Kiai Anjing Sari itu, hanya 50 anak. Kalian persoalkan bagaimana dengan kasus pelecehan seksual di gereja yang 330.000 anak menjadi korban dan 80%-nya laki-laki. Berarti pastor-pastor mentusbah lubang pantatnya para anak-anak ini gitu. Tapi sudahlah ya. Kita kadang-kala begini. Inilah yang dikatakan oleh Yesus. Kalian dapat melihat selumbar di mata saudaramu, tetapi balok di matamu tidak. Seperti itulah yang dikatakan Yesus. Sesungguhnya kamu dapat. Yesus berkata begini. Sesungguhnya kalian melihat selumbar di mata saudaramu, tetapi balok di matamu tidak. Itu yang dikatakan. Kalian dapat melihat kuman di seberang lautan, tetapi gajah di pelupuk mata kalian, kalian tidak dapat melihatnya, saudara-saudara yang dikasih. Haleluya. Semoga saudara-saudara diberkati oleh Tuhan dan terus dijamah-jamah oleh kuasa dan urapan Roh Kudus, dijamah-jamah, dibersihkan dan terus menjadi baru di dalam iman Islam. Haleluya. Saya Filipus Christian, izin parkun. Tapi Bang, Caca kayaknya mau tutup dulu ya. Soalnya Caca baru inget ini. Caca belum ada persiapan sama sekali untuk besok ini. Ya oke, silakan Mbak Ca. Iya, Senang Caca bisa menampung. soalnya belum mau buka warung besok tapi belum beli minyak tanah, belum beli apalah segala rupa macam. Ya, Lupa Caca. dipersiapin lah, dodolane dipersiapkan. Insya Allah, mudah-mudahan banyak Iya. rezekinya, sehat selalu, Amin, Mbak Ca. amin. Keren banget, aku ngefans sama Anti, aku ngefans sama Ya, Masya video-video Allah, Anti. Aku tabarakallah. banyak nge-save, aku banyak reupload lagi. Luar biasa video-videonya, aku jadi ngefans. Kita sesama mualaf tapi malah aku ngefans sama Anti. Mudah-mudahan Ya, sehat aku selalu. bukan banyak mualaf. rezekinya. Bang Filipus, aku maksudnya- bukan mualaf, Bang Filipus. Maksudnya Aku Muslim dari apologet. lahir. Maksudnya apologet maksudnya. Iya, Ah, iya. ya, sesama apologet tapi saya paling ngefans sama Anti. Mudah-mudahan Masya Allah, tabarakallah. diberkati oleh Tuhan yang benar, usahanya lancar selalu, sehat selalu, dan mudah-mudahan Amin. kalau belum ada jodoh dapat jodoh. Kalau tidak, kalau ada Amin, jodoh amin. dikuatkan jodohnya. Amin ya rabbal Amin. alamin. Tabarakallah fikum wa jazilan katsirun subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ditutup sama Bang Filipus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Terima kasih banyak untuk yang share-share, yang posting ulang, yang absen-absen, terus yang kasih-kasih hadiah. Semoga amal kebaikan kalian itu dibalas Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mampus kalian, gua bongkar.